Pak Sulaiman adalah seorang pengusaha sukses yang telah membangun usahanya dari bawah. Usaha kerupuknya berkembang pesat di desanya, bahkan banyak toko di kota yang menerima pasokan kerupuk darinya. Di usianya yang sudah memasuki 50-an, Pak Sulaiman mulai menikmati hasil kerja kerasnya. Namun di balik kesuksesannya, Pak Sulaiman terkenal sebagai orang yang kejam dan pelit terhadap karyawannya. Banyak mantan karyawan yang merasa dikecewakan olehnya. Salah satu di antaranya adalah Hasan, seorang pria berusia 30-an yang pernah bekerja sebagai karyawan setia Pak Sulaiman selama hampir 10 tahun. Setelah diberhentikan tanpa alasan yang jelas, Hasan merasa sangat sakit hati dan menyimpan dendam mendalam. Suatu malam yang gelap, Pak Sulaiman terbangun karena suara ketukan dari jendela kamarnya. Ketukan itu terdengar pelan, namun teratur, seolah ada seseorang yang memanggilnya dari luar. Ketika ia membuka jendela, tidak ada apa-apa di sana. Namun, sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai menghantui hidupnya. Beberapa hari kemudian, Pak Sulaiman mulai merasa sakit di bagian perutnya yang semakin hari semakin parah. Meskipun sudah ke dokter, penyakitnya tak kunjung sembuh. Wajahnya pucat dan badannya semakin lemah. Tak hanya itu, seringkali Pak Sulaiman melihat bayangan hitam di sudut matanya, seperti seseorang yang mengawasinya. Pada suatu malam, saat ia sedang beristirahat di ruang tamu, ia merasakan bau amis yang begitu menyengat. Tiba-tiba, ia melihat sekelebat bayangan Hasan, mantan karyawannya yang pernah dipecat. Wajah Hasan tampak penuh amarah dan menyeringai. Pak Sulaiman berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa kaku dan berat. Tangan Hasan yang berlumuran darah tampak menjulur ke arahnya, seolah ingin mencekik. Ketakutan Pak Sulaiman mencapai puncaknya ketika ia mulai merasa benda tajam menusuk-nusuk di dalam tubuhnya. Setiap malam, ia mendengar suara tawa Hasan di sudut kamarnya. Tidak ada yang bisa membantu Pak Sulaiman, bahkan dokter maupun dukun sudah angkat tangan. Istri dan anak-anaknya pun mulai ketakutan karena Pak Sulaiman sering berteriak-teriak tanpa alasan, seolah sedang bertarung dengan makhluk yang tak terlihat. Di penghujung hidupnya, Pak Sulaiman menjadi semakin kurus dan tak berdaya. Ia sering merintih kesakitan dan menyesali segala perbuatan buruknya. Sebelum meninggal, ia sempat berbisik meminta maaf kepada keluarganya dan juga pada semua orang yang telah ia sakiti, terutama Hasan. Pada malam terakhir hidupnya, Pak Sulaiman ditemukan meninggal di kamarnya dengan wajah penuh ketakutan dan mata terbuka lebar. Di lantai kamarnya, terdapat bercak-bercak darah yang mengering tanpa ada penjelasan bagaimana bisa ada di sana. Setelah kematiannya, warga desa mulai mengaitkan kematiannya dengan santet yang dikirim oleh Hasan. Meski demikian, Hasan sendiri telah menghilang entah kemana dan tidak pernah terlihat lagi. Kisah Pak Sulaiman menjadi peringatan bagi warga desa tentang karma dan bagaimana perbuatan buruk pada orang lain bisa mendatangkan malapetaka di kemudian hari.